Oke, selamat siang semuanya para trader. Seperti biasa, video dibikin, diupload di YouTube, nanti di share linknya di grup. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan ekstrim ekstrim pada teman-teman semua. Nah, ekstrim itu apa? Ada beberapa dari basic BBMA ekstrim seperti ini. Nah, ini contoh ekstrim. Ekstrim, ada ekstrim di atas, ini 3 ekstrim. Nah, seperti ini. Ketika ada ekstrim, boleh di marking bodinya. Nah, jadi ekstrim itu di sini. Ciri-ciri ekstrim MA5 berada di luar BB, mesti ada reverse candle, mesti ada retest candle, marking body tertinggi semasa setelah ada reverse candle. Nah, ini ciri-ciri ekstrim. Ya, ciri-ciri ekstrim. Oke, kita kembali ke market di sini. Daily pada saat ini sudah sangat dalam pergerakan penurunannya. Ya, bisa dikatakan sangat dalam. Di sini termasuk sudah ada ciri-ciri ekstrim. Ya. MA5 keluar, top BB. MA5 keluar top BB ya, di sini. Ketika tadi malam sudah tahu terbentuk candle merah, boleh kita marking bodinya di sini, kita ganti kuning. Nah, di sini adalah ekstrim. Ya. Di sini candle berikutnya di daily itu coba untuk mencoba retest. Nah, ketika tidak mampu, sehingga dia mengalami penurunan. Tapi ini masih berjalan. Coba kita lihat apa yang berlaku di H4. Nah, ini marking dari daily. Nah, kalau di H4 kita bisa markingnya di sini. Nah, di sini. Ya kan? Ketika di sini adalah reverse candle, dia turun, dia mencoba untuk retest ulang, tidak mampu, sehingga dia turun. Nah, di sini adalah ekstrim. Ya, termasuk juga ekstrim. Kita bisa cek di H1-nya yang sangat terlihat. Di H1 ekstrim, sangat ekstrim. Berangkat dari mid BB, ini ekstrim, ini area DPW-nya, dia tidak mampu menembus mid BB, sehingga dia perjalanan momentum dan berakhir ekstrim di sini. Nah, ekstrim itu bisa dikatakan terjedanya momentum atau berhentinya untuk momentum
berterusan. Ketika dia sampai ke atas, walaupun ada momentum-momentum lah, di sini dia bisa sebagai rambu-rambu untuk tidak tidak lagi melepasinya untuk candle berikutnya kan, seperti itu. Nah, di sini ini juga salah satu tanda ekstrim, ya, ekstrim. Walaupun situ dia keluar dari MA5, ini juga ekstrim. Nah, di sini ekstrim, di sini ada TPW, ya, ada TPW wajib. Nah, di sini MHV-nya, MHV-nya di sini ekstrim TPW MHV. Dia langsung membuat momentum dan berakhir ekstrim di sini. Di sini ekstrim. Nah, di sini ekstrim. Ekstrim ataupun momentum, ekstrim berlaku TPW di area sini. Ketika momentum re-entry-nya juga di area A510 MIBB. Jadi katakanlah sama, ketika sudah entry di sini mengatakan bahwa ini ekstrim. Nah, ketika entry B, dia wajib TP di sini, di area sini. Wajib TP di area sini. Nah, itu termasuk kategori batas akhir dari perjalanan ekstrim dan TPW, karena TPW MA510 MIBB. Nah, setelah terjadi ekstrim, ketika di sini penurunannya akan membentuk MHV atau ekstrim lagi atau momentum. Sedangkan untuk pembalikan arah turun ini dari reversal retest, di sini berlaku untuk momentumnya dibaca. Momentum re-entry, mampukah dia membuat momentum? Nah, kalau untuk momentum sell di sini ada re-entry, di sini mencoba untuk membuat momentum tetapi belum mampu. Nah, belum mampu. Dia hanya mereject. Nah, di sini juga dikatakan ekstrim. Nah, di sini dikatakan ekstrim. Berarti sudah ada dua ekstrim. Nah, dua ekstrim. Nah, di sini area ekstrimnya. Di sini area ekstrimnya. Ketika mengambil buy, karena di sini tidak mampu menembus melepasi low BB, nah, di sini B sampai sini ekstrim, atau ini pas naik juga bisa, cuma kan belum tahu ketika ini terjadi momentum, kan nggak tahu. Tapi ciri-ciri di sini adalah ekstrim. Ekstrim, dia mencoba untuk retest dengan retest ke bawah. Nah, di sini hijau satu, next candle untuk entry B di sini, area sini. Targetnya di sini adalah MA510 sampai MIBB. Nah, berarti targetnya itu MA510 MIBB. Kita ini ganti biar enggak sama. Targetnya itu di area sini. Area sini. Nah, mampukah ini candle ini untuk mampu menembus MA510? Sedangkan di sini ada tren. Ada tren. Sampai di sini mampukah, kan seperti itu. Nah, di sini goal yang berjalan atau yang memegang kendali pergerakan adalah di daily-nya. Daily. Dari ekstrim di sini dia turun untuk mencari TPW MA510 MIBB. Jadi area
area yang akan dia kejar itu di area sini. Ekstrim di sini TPW, momentum di sini re-entry. Ya kan? Jika tidak di re-entry, maka dia akan mencari low BB. Kan seperti itu. Jika tidak di re-entry. Nah, apakah ekstrim di sini dia sampai menembus ini untuk minggu depan atau mungkin hari Jumat ini, nggak tahu. Dia ketika ada reversal pasti akan ada retest, reversal pasti akan ada retest kembali. Andai kan dia membentuk momentum, maka dia akan naik. Kalaupun menjadi MHV, dia akan turun. Akan turun di sini. Akan turun. Kenapa? Karena di sini ekstrim, TPW, MHV. Nah, ini kan struktur BBMA-nya kan seperti itu urutannya. Jika dia membuat momentum, dia berarti momentum re-entry dan membuat momentum lagi. Jika menjadi MHV, maka dia akan turun untuk membuat arah dan berlanjut turun untuk mencari low BB. Tapi daily loh ya, ini di sini daily. Oke, kita lupakan yang di sini. Kembali lagi di H4. Di sini sudah nampak ekstrim. Di sini ada TPW. Nah, di sini area TPW berusaha untuk membuat arah. Dia cuma mereject, hanya ngereject mid BB. Dia naik, dia nggak mampu menembus MA 510 lah. Disinilah area MHV-nya. Area MHV di sini di H1 itu juga re-entry. Nah, dia membentuk re-entry di H4 terjadi MHV di sini. MHV dia mencoba untuk turun membuat arah. Andaikan jika memang target penurunannya sampai low BB di area sini. Nah, di sini kita tanda di area low BB. Yang berlaku di daily adalah sampai MA 510 mid BB. Ekstrim TPW. Nah, di temprem kecilnya, di temprem H1 dia membuat starter lengkap, membuat starter BBMA dari satu candle aja. Ekstrim, sini ada TPW, MHV. Nah, di sini arah tidak mampu di re-entry, dia membuat ekstrim lagi. Ya, kan seperti itu, buat ekstrim lagi. Nah, akankah ini nanti juga akan menjadi momentum, sedangkan areanya masih sampai di sini. Ini zona temprem besar untuk mengalami penurunan. Di sini zona temprem besar
mengalami penurunan. Jadi untuk gold memang saat ini yang berjalan adalah daily, ya. Dari momentum berterusan di sini berakhir ekstrim, dia akan ekstrim mencari TPW area ini SMA 510 low sampai mid BB, ini area yang daily kejar, sehingga untuk B-nya bisa dikatakan hati-hati walaupun tren dalam kenaikan. Ya, walaupun dalam tren kenaikan tetap hati-hati. Untuk B ambil sedikit, profit udah lepas. Nah, kita pantau di M15 katakanlah. Pantau di M15. Di M15 di sini berangkat dari di sini termasuk ada ekstrim ya. Dari MBB, nah dari ekstrim di sini area TPW MHV, dia membuat arah, di sini ada re-entry ekstrim, berakhir ekstrim, di sini ada TPW membuat ekstrim, lah MHV-nya di sini MHV-nya. Ketika dia membuat ekstrim, di sini ada area ketika per candlenya di sini adalah areanya dari TPW di sini. Ketika entry sell di sini, cuma nggak menembus ekstrim, bisa dibaca satu di sini adalah arah naik membuat ekstrim, di sini ada reversal, di sini ada retest, ya berakhir di sini MHV M15 MHV, ya H1 re-entry atau TPW dari ekstrim. Jadi semuanya itu berkaitan, mulai dari time frame besar sampai time frame kecil, karena pergerakan time frame besar membentuk struktur di time frame kecil, seperti itu. Di sini masih sangat dalam ketika nanti untuk menembus di area sini, kita lihat dari M15. Kalau M5 di sini ada momentum re-entry, turun membuat momentum ekstrim. Di sini ada ketika dibaca ekstrim, di sini ada TPW, di sini ada MHV-nya, di sini ada arah CSA, dia membuat arah ke bawah. Di sini ada MHV, di sini ada arah. Kenapa M15 tidak mampu membuat momentum B? Jadi kita membaca M5, di sini ada momentum sell. Selama belum ada momentum sell, maka perjalanan untuk ke atas belum kuat. Hati-hati ya. Ini kita dari time frame M5. Dan di semua time frame itu seperti itu. Selama ada momentum sell dan belum ada momentum B, maka perjalanan untuk turun masih berlanjut. Itu untuk struktur BPMA-nya. Oke. Nah, di sini kita tunggu
ketika kita bisa untuk buat garis di sini, minimal sasarannya dari penurunan dari M5 di sini adalah akan menembus di area sini, akan menembus area sini. Nah, ketika berlanjut dia akan mencari di area zona ini, zona kuning ini, zona kuning, momentum sell atau ekstrim. Ekstrim akan di retest ulang kedua kalinya. Di sini ini akan membentuk penurunan untuk menguji ekstrim dari sini. Oke, akan menguji ekstrim dari sini. Dia akan turun. Bahkan dia ketika di dailynya membentuk atau dia untuk mencari area MA510 low, bahkan sampai mid BB, berarti masih dalam, kan seperti itu. Oke, intinya pergerakan di sini masih kuat dalam penurunannya. Nah, ini arah turun, H4 ini arah turun. Ketika dia naik, dia naik sampai BB, candlestick arah di sini ada re-entry dan akan ada ke bawah untuk membuat momentum. Ini strukturnya, struktur dari BBMA sendiri. Oke, jadi untuk B memang hati-hati, dan untuk sell masih melawan arah tren, ya kan, masih melawan arah tren. Oke, jika ada pertanyaan bisa di grup ditanyakan ataupun di chat pribadi, nanti kita sharing-sharing tentang pergerakan atau tentang istilah dari struktur BBMA. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Salam sukses, trader jangan takut, selalu analisa, lihat signal dan setup, baru lakukan entry. Terima kasih.